Jika suami pilot, apakah berpengaruh pada harta bersama atau gonogini? Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kondisi ini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Terlansir dari asumsi-asumsi yang berkembang pesat saat ini, sebelum ini, dan yang akan datang, bahwa segala bentuk hasil perkawinan dari istri adalah milik istri. Sedangkan, segala bentuk hasil perkawinan dari suami adalah milik istri juga. Benarkah secara hukum? Mari kita simak seluruh sesi penjelasan Boskon dalam pembahasan video harta bersama. Harta bawaan yang dimiliki oleh setiap pasangan dalam perkawinan menjadi milik pribadi. Harta tersebut, pengelolaannya dan pengaturannya sepenuhnya diserahkan pada masing-masing pihak. Harta bawaan tidak dapat dicampur dengan harta yang didapat oleh pasangan setelah menikah, terkecuali pasangan suami istri tersebut membuat perjanjian perkawinan untuk dilakukannya percampuran harta bersama sob. Hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sob. Harta bawaan tersebut bisa berupa aset dalam bentuk benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Benda bergerak misalnya mobil, motor, pesawat pribadi, perusahaan yang sedang berjalan. Adapun benda tidak bergerak misalnya kayak rumah, tanah, dan lain sebagainya. Perusahaan yang dimiliki oleh seseorang sebelum menikah tentu menjadi kewenangan pengaturan sepenuhnya pada dirinya sob, dengan tidak melibatkan sama sekali pasangannya. Tentu hal ini tidak berlaku apabila pasangan tersebut membuat perjanjian perkawinan terkait percampuran harta. Hal ini juga seperti apa yang telah dinyatakan dalam pasal 49 ayat 1 kompilasi hukum Islam yang berbunyi, perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Jika pasangan tersebut memiliki sebuah perusahaan, maka terkait harta kekayaan yang didapat baik keuntungan ataupun kerugian memiliki aturan tersendiri dalam penanganannya sob. Tidak menjadi masalah apabila perusahaan mendapatkan keuntungan secara kontinu atau stabil. Namun, menjadi sebuah musibah apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, bahkan kepailitan sob. Kepailitan yang dirasakan oleh perusahaan yang dimiliki seorang suami yang menjadi debitur tentunya akan berdampak pada perekonomian keluarganya. Hal ini disebabkan karena untuk melakukan permohonan pernyataan pilot atas suatu perusahaan harus atas persetujuan seorang istri. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan yang berbunyi, dalam hal permohonan pernyataan pilot diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Pentingnya, persetujuan istri tidak lagi menjadi dasar apabila telah dilakukannya pemisahan harta terlebih dahulu oleh pasangan tersebut yang dibubuhkan dalam sebuah perjanjian perkawinan sob. Hal ini seperti apa yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta. Perjanjian perkawinan terkait permisahan harta dapat dilakukan ya. Ingat nih, dapat dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam pasal 47
ayat 2 kompilasi hukum Islam yang berbunyi, perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam sob. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengambil dua kesimpulan sob. Pertama, kepailitan akan berdampak pada harta bersama pada pasangan suami istri apabila pasangan suami istri tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, baik sebelum ataupun selama perkawinan terkait pemisahan harta. Yang kedua, jika perusahaan yang mengalami kepailitan berupa harta bawaan dan tidak pernah dilakukan perjanjian perkawinan percampuran harta terhadapnya, maka tidak berdampak pada harta bersama pasangan suami istri sob. Semoga penjelasan Boskon dapat membantu menjawab semua kegelisahannya ya. Jika Sohib Justice membutuhkan konsultasi lebih dalam, dapat kunjungi website kami guna menghubungi mitra hukum terbaik kami. Atau boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.